Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Theophilia. Saya adalah mahasiswi musik dari UPH Conservatory of Music angkatan ke-2019. Hari ini saya akan menjelaskan tentang seventh chord. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih arti dari seventh chord. Seventh chord adalah triad yang ditambah dengan nada ketujuh dari root dari triad tersebut. Nah, apa bedanya triad dengan seventh chord? Kalau triad, yang paling jelas terlihat adalah triad hanya memiliki 3 nada. Sedangkan seventh chord memiliki 4 nada. Lalu perbedaan yang lain adalah triad memiliki 4 jenis saja, yaitu major, minor, diminished, dan augmented. Sedangkan seventh chord memiliki 8 jenis. Yuk kita kupas satu-satu apa sih jenis-jenis dari seventh chord. Yang pertama itu, ini adalah major seven. Major seven itu adalah major triad yang ditambah dengan major third dari not kelimanya. Nah, kalau major triad kan major third tambah minor third tambah major third lagi. Nah, jadi adalah major seven. Nah, penulisannya seperti ini. Ada nama chordnya, setelah itu ditulis M besar untuk menunjukkan kalau ini major, dan setelah itu ada seven karena ini adalah chord seven. Setelah itu yang kedua diambil juga dari major triad, yaitu major minor triad. Penulisannya adalah seperti ini. Nah, major minor triad jadi sama seperti yang tadi, major triad, tapi ditambah dengan minor third dari nada kelimanya. Jadi hasilnya adalah major minor triad. Penulisannya seperti ini. Triadnya dalam huruf besar, setelah itu ada tulisan 7, seperti itu. Lalu sekarang diambil dari minor triad. Nah, sekarang ada minor major seventh. Nah, kalau ini artinya minor triad, jadi minor third tambah major third ditambah major third lagi, jadi minor major seventh chord. Seperti itu. Penulisannya yang pertama huruf kecil, setelah itu tulis M besar untuk menandakan itu major, setelah itu ada tambah tulisan huruf 7, seperti itu. Setelah itu ada juga yang diambil dari minor triad, tapi ditambah dengan minor third dari not kelimanya. Penulisannya seperti ini. Ini disebut dengan minor seventh. Tulisannya gampang, hanya huruf kecil menandakan dia adalah minor chord, lalu ditulis angka 7, seperti itu. Ini adalah minor seventh. Nah, setelah itu ada lagi yang diambil dari diminished triad. Nah, kalau diminished artinya kan minor third tambah minor third. Nah, tapi kalau minor third tambah major third, artinya dia adalah half diminished. Penulisannya seperti ini. Diminished itu dilambangkan dengan bulat. Nah, kalau dicoret artinya dia hanya setengah. Half diminished. Jadi, half diminished 7. Seperti itu. Ini adalah half dim 7 yang terdiri dari minor third tambah major third. Nah, setelah itu diambil lagi dari diminished chord, yaitu full diminished 7. Kalau full diminished 7 artinya minor third tambah minor third. Penulisannya adalah seperti ini. Bulat saja, tidak ada coret karena tidak ada half, dan angka 7. Ini adalah full diminished 7. Nah, setelah itu ada yang diambil dari augmented triad. Kalau dari augmented triad, kalau augmented sendiri adalah major third tambah major third. Kalau major third tambah major third lagi, artinya dia adalah augmented major 7. Nah, seperti ini penulisannya. Ini adalah huruf besar, setelah itu ada tanda plus. Tanda plus ini adalah tanda untuk melambangkan augmented. Setelah itu ada penulisan M, huruf besar, lalu ada angka 7. Ini adalah augmented major 7. Setelah itu ada lagi yang dari augmented. Jadi major third tambah major third, tapi setelah ini ditambah minor third. Jadinya adalah augmented minor 7. Penulisannya tetap huruf besar, ada tanda plus, tapi yang ini menggunakan huruf kecil. Setelah itu ada tanda 7. Itu adalah augmented minor triad. Ya, seperti itu. Wah, banyak juga ya, ada 8 biji, dan itu hanya jenis-jenisnya saja. Sekarang kita harus tahu inversionnya.
dari 7 chord itu ada apa aja? Inversionnya ada 4, karena ada 4 not, jadi posisinya boleh dibolak-balik jadi 4 posisi. Yang pertama itu ada root position. Root position itu seperti ini. Ini saya ambil dari chord 1 dari si tangan nada C. Nah, kalau dilihat dari sini, semuanya tetap lurus ya, kelihatannya lurus aja, kayak ulet. Ya, cuman lurus satu garis saja. Penulisannya hanya dengan angka 7. Ini adalah root position. Oke, setelah itu yang kedua ada yang menggunakan inversion yang kedua ini, atau yang kita panggil dengan first inversion. Nah, ini posisinya itu seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini nggak lurus lagi ya. Ini sudah lurus, tapi ada satu di sini, di sebelah kirinya. Nah, setelah itu yang di sebelah kiri itu not apa ya? Nah, kalau misalnya tadi yang ini, kita bisa lihat yang bawah itu adalah C. Tapi pas di sini, C-nya naik ke atas. Yang di bawah itu adalah not ketiganya. Nah, artinya kalau misalnya di first inversion ini, not paling bawahnya adalah not ketiganya. Seperti itu. Penulisannya seperti apa? Penulisannya seperti ini. Yang di atas adalah angka 6, yang di bawah adalah angka 5. Seperti itu. Ini adalah first inversion. Setelah itu ada yang ini adalah second inversion. Second inversion ini sudah ada perpindahan lagi. Jadi yang paling bawah adalah not kelimanya. Dari not kelima ini ada not ketujuh, setelah itu ini not pertama dan not ketiga. Nah, penulisannya adalah seperti ini. 4 di atas, 3 di bawah. Jadi 4, 3. Seperti itu. Ini adalah second inversion dari 7 chord. Nah, yang terakhir itu adalah third inversion dari 7 chord. Nah, penulisannya seperti ini. Yang paling bawah artinya adalah not ketujuhnya. Setelah itu ini ada not pertama, not ketiga, dan not kelimanya. Nah, penulisannya untuk angka yang di bawahnya itu adalah ada 2 cara. Yang pertama adalah 4-2 atau 2 juga cukup. Nah, ada banyak banget, kita tetap harus hafalin gimana caranya. Yang paling gampang itu adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wah, itu cuma ngurut doang. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Itu gampang kan? Ya, gampang sekali. Jadi, itu adalah inversion atau position apa saja yang bisa dipakai dalam 7 chord. Nah, sekarang kita harus cari tahu tentang chord progression. Chord progression dari 7 chord itu apa? Nah, kita bisa lihat di sini. 7 chord punya progression ada 2, major dan minor. Yang major itu adalah yang pertama, major. Yang kedua, minor. Setelah itu yang ketiga, minor. Yang keempat, major lagi. Yang kelima, major minor. Yang keenam, minor. Yang ketujuh, half diminished. Panjang banget. Kita harus bisa hafalin. Gimana caranya? Yuk kita pelan-pelan sama-sama. Major, minor, minor, major. Major, minor, minor, half. Itu adalah chord progression untuk major 7 chord. Oke. Setelah itu yang di bawah ada minornya. Yang minornya itu yang pertama adalah minor, yang kedua half dim, yang ketiga adalah major, yang keempat adalah minor, yang kelima major minor, yang keenam adalah major, yang ketujuh adalah full. Yuk kita hafalin bareng-bareng. Sekali lagi. Minor, half, major, minor, major minor, major, full. Itu adalah chord progression dari minornya 7 chord. Ya, seperti itu. Lalu bedanya apa dengan triad? Nah, perbedaannya adalah ini adalah chord progression untuk triad seperti biasa. Kalau triad seperti biasa itu gampang, simple banget, cuman yang pertama adalah major, minor, minor, major, major, minor, full dim, seperti itu. Yang minornya minor, full dim, major, minor, minor, major, major, seperti itu. Beda ya. Yang ini adalah 7 chord, yang ini adalah triad. Nah, setelah itu sekarang kita harus pindah lagi ke topik yang lain, yang sekarang adalah tentang penggunaan 7 chord. 7 chord penggunaannya ada beberapa, dan saya akan menjelaskan juga beberapa penggunaan dari 7 chord ini, dan kapan kita bisa pakai 7 chord ini.
Nah, yang pertama kita bisa pakai 7 chord untuk prolong the same chord. Prolong the same chord itu maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Seperti ini, jadi ini semuanya memiliki chord yang sama. 1, 1, 1. Oke, tapi di sini ini adalah root position. Di triad, ini triad. Lalu yang ini adalah first inversion dari triad. Nah, yang ini adalah 7 chord tapi sudah diubah positionnya. Nah, tetap ini adalah 7 chord, jadi dia memperpanjang chord yang sebelumnya. Memperpanjang chord yang sama, tapi dengan 7 chord. Ini adalah position yang kedua atau first inversion, ya. Tulisannya adalah 6-5. Ini adalah fungsi yang pertama, to prolong the same note. Nah, setelah itu 7 chord juga bisa dipakai untuk cadence. Nah, cadence ini kita bisa lihat yang 5, chord 5 ini merupakan, ini adalah cadence ya. Dan cadence-nya hanya 1, 5, 1. 1, 5, 5-nya adalah 7 chord. Setelah itu kembali ke 1. Ini adalah triad, 7 chord, triad. Seperti itu. Ini adalah penggunaan 7 chord untuk cadence. Setelah itu ada juga penggunaan 7 chord untuk menambah tension. Jadi dengan adanya 7 chord, chord progression yang ada itu bisa ada lebih kaya rasanya dan lebih indah terdengarnya karena ada tension, setelah itu ada release. Nah, setelah itu kita harus tahu bagaimana atau kapan kita bisa menggunakan 7 chord. Nah, sebenarnya agak ribet, tapi kita harus tahu gimana voice leading penggunaannya dengan menggunakan 7 chord. Nah, saya memiliki contoh di sebelah sini. Nah, yang ini adalah chord kelima, nih ya, chord kelima, 7 chord, dan ini adalah triad seperti biasa. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya ini adalah 7 chord? Pertama, kita harus tahu dulu kalau misalnya ini di tangan ada apa? Ini di tangan ada C major. Jadi tidak ada key signature apa-apa, di sini kosong. Jadi kita bisa tahu ini adalah C major. Oke, setelah itu kita analisa dulu. Pertama, ini nadanya apa? Ini adalah, kita hitung yuk, C, B, A, G. Ini adalah G. G, setelah itu ini G lagi. Setelah itu ini adalah F, dan ini adalah B. Jadi G, G, F, B. Nah, kok 3 nada, ada 2 yang diulang? Ini adalah chord tidak lengkap dari 7 chord. Kita tahu dari mana itu 7 chord? Kan kalau misalnya triad seperti biasa, itu juga ada note yang diulang 2 kali. Nah, kita tahu dari F. F dan G itu hanya beda 1. Artinya, ini F adalah nada ketujuhnya. Jadi ini pasti 7 chord. Seperti itu cara analisanya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu ini apa saja, G, F, dan B, chord apa yang memiliki G, F, dan B? Apa saja? Itu adalah chord 5. Nah, oke, setelah itu kita harus analisa yang ini. Ini adalah, coba kita lihat juga, ini C, ini G, ini E, ini C lagi. Nah, C-nya diulang 2 kali, tapi tidak ada B. Nah, artinya itu bukan 7 chord. Jadi, ini adalah chord triad biasa. Seperti itu caranya. Nah, ini chord apa? Chord 1, karena dia ada C, E, dan G. Nah, kita harus lihat juga positionnya. Positionnya itu dilihat dari mana? Dilihat dari bassnya. Bassnya yang ini adalah G. G dari C adalah not kelima. Betul? Ya. Jadi, not kelima dari triad ini itu harus, itu artinya menandakan kalau dia di posisi apa. Tadi kalau misalnya kita lihat dari posisi inversion, kita bisa lihat kalau yang paling bawah itu adalah not pertamanya, not pertama dari chordnya, artinya dia ada di root position. Artinya ini ada di root position, jadi kita harus tulis 7. Sedangkan ini di triad biasa, itu paling bawahnya adalah C. Nah, kalau C,
dari chord 1 itu adalah root juga. Artinya chord ini adalah chord root. Nah, kalau misalnya triad nggak perlu tulis apa-apa, itu tidak masalah. Kalau 7th chord, kalau root position tetap harus tulis 7. Karena dia menunjukkan kalau itu adalah 7th chord. Harus ada bedanya, seperti itu. Oke, dalam membuat voice leading, kita harus perhatikan ada beberapa hal yang harus kita benar-benar perhatikan. Oke, yang pertama itu kita harus buat melodinya. Melodinya itu ada di sopran. Jadi soprannya itu boleh bergerak lebih bebas. Bass juga boleh bergerak lebih bebas. Oke, kita bisa lihat di sini bassnya agak loncat ya, tapi itu tidak masalah. Soprannya juga, tapi di sini soprannya hanya berpindah, itu juga tidak masalah. Yang harus benar-benar diperhatikan adalah tenor dan alto jangan sampai lompat-lompat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Tenor sustain, dia ada di not yang sama. Alto hanya bergerak turun 1, tidak boleh lebih dari 1. Hanya boleh turun 1. Oke, itu ada rule yang pertama. Yang kedua, kalau dari 7th chord berpindah ke triad, harus yang diperhatikan ada 2. Yang pertama, not ke-7 dari chord tersebut, jadi ini adalah chord 5 kan, dari chord 5 ini, nada ke-7-nya, 7th chord-nya itu adalah F yang sebelah sini. Nah, F itu harus di-resolve. Nah, dia resolve ke mana? Dia resolve ke E. Jadi dari sini turun ke E. Nah, yang kedua itu adalah nada ke-7 dari tangga nadanya. Nah, nada ke-7 di tangga nada atau leading tone-nya itu harus naik ke tonik. Kalau dari tangga nada C, nada ke-7-nya adalah B. Nah, B itu harus naik ke toniknya. Toniknya itu apa? C. C itu nada pertamanya. Seperti itu. Jadi, rule-nya yang harus diperhatikan adalah itu. Leading tone harus naik ke tonik. Setelah itu, note ke-7 dari chord-nya harus resolve, turun ke bawah. Seperti itu. Nah, mungkin agak ribet ya, cuman tidak apa-apa. Ini adalah hal-hal yang harus banget diperhatikan saat membuat voice leading dari 7 chord. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi di sini ada contoh yang lain. Ini agak dempet. Kalau ini open position. Kalau ini close position. Oke, sekarang kita akan coba analisa sekali lagi. Oh, sebelum saya lupa, ini tadi saya sebutkan kalau misalnya ini ada 2 not yang diulang. Ini adalah G, ini juga adalah G. Nah, dari G itu artinya ada yang diulang kan ya, betul. Terus habis itu, padahal 7 chord harusnya memiliki 4 nada. Kalau dari chord 5 ini, yang harus ada adalah G, B, D, dan F. Tapi yang ada cuma G, F, dan B saja. Artinya ini tidak lengkap. Nah, kalau dari 7 chord menuju triad, itu harus dari tidak lengkap ke lengkap atau dari lengkap ke tidak lengkap. Jadi, kita punya 2 pilihan. 7 chord-nya lengkap, tapi setelah itu triad-nya dibikin jadi tidak lengkap, atau 7 chord-nya yang tidak lengkap, lalu triad-nya yang jadi lengkap. Itu ada 2 pilihan. Jadi di sini kita bisa lihat tidak lengkap menjadi lengkap. Ini adalah contoh dari tidak lengkap menjadi lengkap. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke analisa yang berikutnya. Ini adalah close position. Kita bisa lihat ini sangat dempet. Yang ini sangat renggang. Ada banyak jarak. Jadi ini adalah open dan ini adalah close position. Nah, yang ini merupakan chord 7 juga, tapi ayo kita bisa lihat ini adalah F, ini adalah A, ini adalah C, ini adalah E. Jadi chord apa yang memiliki F, A, C, dan E? Itu adalah chord 4 dari C major, oke? Dari C major ini adalah chord keempat. Tapi ya, kita bisa lihat ini root-nya adalah F. Jadi ini adalah first atau root position.
Karena not keempat dari tangga nada C major itu adalah F, dan chord ini adalah chord F. Ini adalah chord keempat dari tangga nada C major, seperti itu. Dan ini adalah 7 chord karena ada E itu adalah not ketujuh, dan ini adalah major. Jadi major 7th triad. Jadi 4 major 7, seperti itu penulisannya. Itu adalah seluruh materi dari 7 chord. Saya harap semua yang saya jelaskan bisa dimengerti dan bisa menjadi pelajaran juga bagi yang mendengarkan. Terima kasih untuk memperhatikan sampai sini dan sampai jumpa di video berikutnya.